Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwatal iman fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Para sahabat ilmu, kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala terkait tentang manhajnya, cara beragamanya kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah ta'ala. Kita sampai di mana pembahasan terakhir? Mohon. Ini sekarang dimulai dari awal ya. Siap. Kita akan membahas minhajul firqatin najiyah. Kita dudukkan dulu teman-teman para sahabat al-istiqomah. Apa itu manhaj? Apa itu minhaj? Dua kata yang sama, terkadang digunakan dengan menggunakan kata manhaj atau minhaj. Tidak ada di dalam kitab, anak-anak ambilkan dari kitabnya Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, kitabnya Manhaj Salafi Ta'rifuhu wa Simaduhu wa Da'watul Islahiyah, yang dikarang oleh beliau Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul. Apa itu manhaj? Silakan dicatat. Manhaj adalah dikatakan secara bahasa as-sabil atau at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Jadi bukan yang tidak jelas. Kenapa jelas? Karena sudah dituntun dengan dalil. Secara istilah, makna manhaj adalah at-tariqah wal khattatu al-marsumatu wadi'atu allati yajri 'alaiha lil wusuli ila ma'rifati ma. Itu definisi dari manhaj, yaitu jalan atau lukisan yang digambarkan secara jelas, jalan yang dilukiskan secara jelas, yang ketika berjalan di atasnya maka akan sampai kepada apa yang kita tuju. Baik. Kemudian kita akan melihat sekarang di bab yang kedua, bicara tentang manhaj. Kita buka dulu dari ayatnya, tidak ada di dalam kitab. Allah telah, saya kasih kata-kata itu dulu. Allah telah memberikan kepada tiap-tiap umat manhaj, jalan dalam beragama. Jadi bagaimana jalannya umatnya Nabi Nuh, bagaimana jalannya umatnya Nabi Lut,
bagaimana beragamanya umatnya Nabi Isa. Setiap umat sudah kami berikan masing-masing manhaj cara beragama. Dalilnya surat Al-5. Aku baca. Yuk, monggo. Nabi, boleh? Mas Taufik, boleh? Siapa saja, please, langsung nilai-nilai. Surat 5, sudah ketemu? Ayatnya 48. Ya, silakan. Ini ada hadiah 5 ini. Saya akan bagi hadiah ini. Satu, lewat pertanyaan. Yang kedua, lewat pertanyaan saya. Itu maksud saya. Jadi saya nanti butuh jawaban. Nah, saya bertanya, itu biasanya saya akan menanyakan konteksnya pasti jadi gitu. Pokoknya mukanya biasa aja, jangan takut salah. Ya. Yuk, monggo. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Terus. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Terus, Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah tidak memuji terhadap karunia yang telah berikan kepadamu. Terus. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Di dalam pertengahan ayat surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yaitu dalilnya masing-masing kami berikan untuk tiap-tiap umat adalah manhaj, cara beragama. Baik, kita akan berbicara sekarang bagaimana cara beragamanya kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Yang pertama adalah hiya allati taltazimu minhaja Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Kelompok yang selamat cara beragamanya satu, yaltazim, selalu melaksanakan, selalu iltizam, selalu komitmen melaksanakan bagaimana cara beragamanya Rasulullah SAW fi hayatihi, di dalam kehidupan beliau. Jadi umat Islam melihatnya bagaimana potret beliau ketika beragama. Tidak dibicarakan bagaimana potret beliau setelah wafat, tidak. Karena yang dibicarakan dalam agama potretnya beliau ketika beragama, berarti masih hidup. Dan tidur ngapain? Caranya bangun seperti ngapain? Menguap bagaimana caranya? Melangkah ke masjid bagaimana caranya? Sholat bagaimana caranya? Bertetangga bagaimana caranya? Semuanya itu ada manhajnya, ada aturannya, dan Rasulullah SAW memberikan pengajaran ini. Salah satunya yang saya ajarkan kepada umat di sini, yaitu bicara tentang adab dalam keseharian. Ini baru nyampe apa? Adabnya dalam apa, Budi? Dalam doa. Baru nyampe 20 berapa? 6 atau 27? 24. 24. Nah, 27 sama salah. Nah, gitu. Jadi harus iltizam, harus komitmen mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau.
Kenapa mesti harus dipeluk? Karena beliaunya memang sudah dipilih oleh Allah untuk dijadikan teladan. Yang milih Allah. Karena Allah yang menyatakan, tak kasih bocorannya. Oke, iya dia mau masuk. Tuh, pertanyaan lewat ayat. Di dalam Al-Quran, teman-teman, para tamu Allah itu menyematkan kata teladan itu untuk dua rasulnya. Sekalipun para rasul pasti teladan untuk umatnya. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyematkan kata teladan untuk dua rasulnya. Satu, langsung saya sebut, Rasul Ibrahim alaihissalam. Dalilnya ada di surat 60 ayat yang 4. Nah sekarang itu dibaca, ini yang pertanyaan, ini jawaban. Rasul Muhammad itu disebut oleh Allah teladan yang baik. Di Quran surat berapa, ayat berapa? Coba, hadiahnya kitab. Loh enak toh? Ngaji pakai hadiah gratis, free ini. Panitia hebat itu bener, top. Ya kan? Besok pagi saya hadir acara wisuda santri umat. Ya kan? Nah ini sekarang wisudanya santriwan Al-Istiqomah. Ya. Oke, ada kata. Nanti kita kasih kesempatan tanya kepada dia tadi. Yuk, mohon dibaca suratnya 33 ayatnya 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Surat yang ke-33 ayatnya 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang benar Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Setelah lanjut, jadi Allah Ta'ala menyematkan kata teladan yang baik pada diri Rasul. Salah. Anak bulan, kelompok yang selamat harus ikut bagaimana cara beragamanya Rasul SAW dalam kehidupan beliau. Ingat, yang dibicarakan dari masa kehidupan beliau. Dan wa min haja ashabihi min ba'di, mengikuti cara beragamanya para sahabat beliau sesudah wafatnya, meninggalnya beliau. Berarti beragamanya seorang muslim mengikuti sunnah jelas, tetapi ala fahmis salafi, dengan pemahaman salaf. Siapa dia? Bicara salaf pasti tidak lepas dari bicara mereka, generasinya the best Rasul, yakni para sahabat yang sudah dijamin validnya oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada kurunku. Antum kalau belajar surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6 dan 7, antum di ayat yang ke-6 akan mendapati kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus. Makna siratal mustaqim, mufassir menerjemahkan banyak. Ada yang mengatakan al-Islam, tapi ada pula yang menerjemahkan siratal mustaqim adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Kenapa dia? Karena dia adalah penghulunya para sahabat. Sebaik-baik sahabat adalah beliau berdua. Itu. Makanya di ayat yang ke-7 awalannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Yakni mereka para sahabat. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho atas mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Karena mereka ridho kepada Allah, Allah ridho atas mereka, Allah sediakan mereka surga. Dalilnya tak kasih hadiah. Surat berapa? Ayat berapa? Apa?
Ayat 100 Pak Budi? Sama. Jenengan Pak Ustadz sudah dapat hadiah belum? Apa? Sudah dapat hadiah ini belum? Oh belum ini, ngambil. Ya, enggak, karena Pak Ustadz suaranya lantang. Atau Pak ayat 100. Kan? Makasih Pak Ustadz. Tugasnya antum baca, antum nggak usah bagian anu. Nah, antum bagian baca. Ayo. Nah, nanti biar mereka pada hadir ke depan. Yuk, antum baca. At-Taubah surat 9 ayatnya 100. Oke. Iya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama telah masuk Islam, yang orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah itu kepada mereka dan mereka pun itu kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Akan berikan pertanyaan lagi, karena terkait dengan tadi. Quran sebagai acuan, sunnah Rasul sebagai acuan, tetapi harus ada fahmi salafis salih, mengikuti pemahaman mereka generasi Rasul, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebuah ancaman besar. Siapapun yang ikut Rasul, tetapi tidak ikut jalannya para sahabat, siapa menentang Rasul, tidak ikut jalannya para sahabat, maka endingnya, kesudahannya jahanam. Jadi mengikuti sahabat mutlak, tidak bisa tidak. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Yuk, kita siap lagi. Surat berapa? Ayat berapa? Yang sudah dapat boleh jawab, tapi diberikan yang lain hadiahnya. Oke? Yuk, batal hadiahnya. Baca Mas surat 4 ayatnya 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-seburuk tempat kembali. Ada kalimat yang antum perhatikan di ayat 115, tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Kalimat itu marjinnya kembalinya kepada mereka para sahabat. Antum buka tafsir nanti. Jadi apa yang saya sampaikan harus anak bungkus dengan dalil. Ingat, ngaji di Istiqomah tidak boleh hoak. Saya rela untuk memberikan kajian, tapi antum juga mesti rela kalau anak benturkan dengan dalil. Karena perjalanan sebuah dakwah harus dibungkus dengan dalil, tidak bisa tidak. Lanjut, yaitu wa huwa al-Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah, di mana pegangannya manhaj yang selamat adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim, yang dimana Al-Qur'an alladzi anzalahu Allahu ala rasulih, Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul jelaskan itu Al-Qur'an kepada para sahabatnya pada hadis-hadis yang sahih. Ingat, ada kalimat hadis-hadis yang sahih, bukan yang tidak sahih. Kemudian penulis kitab mengatakan wa amarul muslimina bitamassuki bihima, yang artinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang muslim
untuk berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'ain, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma. La dengan la dan lan berbeda. Kalau lan sudah pasti tidak akan terjadi. Ingat, tetapi ada pengecualian. Lan tadillu ba'dahu. Kalian tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Yaitu ketika berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah dalam bentuk Al-Quran dan sunnahku. Sunnah artinya atori jalanku. Kemudian la yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Dan keduanya tidak akan terpisah, Al-Quran dan As-Sunnah, hingga keduanya mendatangiku, ya rada alayya al-hawd, yaitu di telaga nanti di surga. Tidak boleh, keduanya tidak akan pernah terpisah, Al-Quran dan As-Sunnah, hingga nanti kedatangan keduanya kepadaku di telaga di surga kelak. Baik. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami'us Shaghir. Lanjut, yang kedua, kelompok yang selamat, ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam hina tanazu'i wal ikhtilaf amalan. Kelompok yang selamat harus ta'udu, kembali kepada firman Allah Ta'ala yang Al-Quran, dan harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Hina tanazu', ketika terjadi pertentangan, wal ikhtilaf, dan perselisihan di dalam mengamalkan al-Islam, dalam mengamalkan agama. Harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bisa tidak. Jadi boleh saja berbeda, tetapi Allah tidak ingin keberbedaan itu kemudian menjadi liar. Maka diberikan solvingnya, jalan keluarnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan catatan ala fahmi salaf. Dalilnya ada di Quran, jadi nggak saya tanyakan. Suratnya 4, ayatnya 59. Monggo dibaca. Di Al-Quran, yang ada di kitab itu potongan dalil. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul Muhammad SAW yang boleh ambil atau memegang kuasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Boleh saja berbeda, si A dengan si B boleh saja berbeda. Tetapi ketika bicara agama ada solusinya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Soal seseorang itu mau menerima atau tidak, yang penting ditunjukkan dalilnya. Kalau sudah ditunjukkan dalilnya, mau menerima syukur, tidak terima tidak apa-apa. Yang penting jangan berantem. Islam cuma ngasih solusi tadi, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada lain. Soal mau terima atau tidak itu nomor 20. Oke.
Lanjut. Dalil yang dipilih oleh Syekh Jamil Zainu selanjutnya adalah suratnya surat 4, ayatnya ayat 65. Tetapi anak gandengkan sekarang ayat 64-nya sekalian. Oke, antum buka ayat 64, nanti baru ayat 65. Oke, yuk di kitab tidak ada ayat 64. Monggo dibaca 64-nya dulu. Kami tidak mengutus seorang rasul dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. terus Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka sendiri datang kepada Muhammad SAW lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendekati Allah akan menerima tobat bagi para penyayang. perhatikan narasi yang Allah pakai teksinya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Karena kata rasul bentuknya, antum yang belajar lugah bahasa Arab, ini bentuknya nakirah, umum. Berarti semua rasul mulai dari Nuh alaihi salam sampai Rasulullah SAW mesti ditaati. Tapi ingat cara taatnya, mesti dengan seizin Allah. Tidak boleh taat kepada Rasul mengedepankan hawa nafsu. Tidak boleh taat kepada Rasul mengedepankan logika. Tidak. Harus dengan seizin Allah. Yang suka mengubah kita. Contoh, ini karena bicara dunia. Mobilnya Honda, mestinya servisnya kemana Pak Sugeng? Bengkel mana? Honda. Tapi kenapa maaf di servis umum? Terserah saya yang punya mobil atau kalau ke Honda mahal, kata yang punya mobil. Ya, ini bicara dunia. Mobilnya Nissan Juke. Mestinya, kalau maaf ada hal yang tidak beres, kemana itu servisnya? Nissan. Kenapa maaf ke bengkel mana saja? Terserah gue dong. Bicara agama tidak boleh. Harus seizin Allah. Karena dia ownernya agama. Dia ownernya agama. Makanya Allah bilang, dari dulu kalian aku namai Muslim. Itu kata. Dari dulu kalian aku namai Muslim. Jadi Nuh Islam, siapapun Harun Islam, Daud Islam, Soleh Islam, Rasul Muhammad Islam, Musa Islam. Dalilnya mana? Kita buka dalil. Hadiah. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Allah tidak menjadikan untuk agama satu kesulitan. Ikutilah agama bapak nenek moyang Ibrahim. Allah telah menamai kalian dari dulu orang Muslim. Surat berapa ayat berapa? Coba nonton. Harus buka Google cepat gimana? Ya, nonton. Emang harus buka Google cepat, ya? Oke? Datang. Yuk baca surat 22 ayatnya terakhir. Nanti kalau kurang 10 menit, ya teman-teman, anak dikasih tahu. Kalau kurang 10 menit atau 15, biar anak berikan kesempatan untuk al-as'ilah. Ya. Monggo dibaca. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Terus? Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Dia telah menanamkan orang-orang yang Muslim sejak dahulu. Cukup. Allah tidak menjadikan untukmu agama satu kesulitan. Ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Allah telah menamai kalian dari dulu Muslim. Itu. Jadi ownernya agama dia. Baik.
Nah, sekarang tadi Rasul itu untuk ditaati dengan seizin Allah. Jangan bagaimana saya, jangan bagaimana maaf pimpinan saya, bukan hawa nafsu saya, bukan logika saya. Taat itu harus seizin maaf dianya Allah. Kalau nggak sesuai dengan rekomendasi dia, batal. Ini bukan bicara mobil kan, bukan bicara motor kan, bukan bicara bikin baju loh. Ini bicara agama. Baik, lanjut 65-nya, monggo di dalam kitab. Maka Nabi Tuhan mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habib dan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terus, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang Engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. perhatikan teman-teman, sahabat ilmu, para tamunya Allah, sahabat istiqomah, perhatikan dalam ayat 65 ada 3 kriteria mukmin. Di ayat 65 surat 4 ada 3 kriteria mukmin. Antum baca nanti tafsirnya Ibnu Katsir. 1. Kriteria mukmin, bahkan sampai Allah bersumpah dengan nama Dia. Maka tadi dibaca dengan terjemahan, maka demi Tuhan Muhammad. Di Quran itu 30 juz, 114 surat, Allah bersumpah dengan diri beliau sebanyak 2 kali. Salah satunya ini, surat 4 ayat 6. Mereka tidak dianggap mukmin Muhammad, kata Allah, hingga sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi dudukkan Rasul dalam agama sebagai hakim. Kalau kata dia makan minum pakai tangan kanan, jangan pilih dengan cara yang lain. Gitu. Kalau kata dia, maaf, bahwa menguap itu harus ditutup, karena masjidnya AC gitu, ditutup. Jadi posisikan Rasul sebagai hakim. Ini bicara agama. Hakim itu punten. Ini bukan bicara Roy dan Dr. Tifa, bukan ya. Ini bicara agama, bukan bicara hukum positif, bukan. Kalau hakimnya, maaf, umpamanya Pak Kari Ilyas, Ruci Tobut boleh bantah. Karena hakimnya Rasul, hakim itu pemutus perkara. 2, di ayat tadi, mukmin itu dadanya tidak akan merasa sempit sesudah sang hakim memutuskan. Itu ayat 65. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Jadi dadanya mukmin tidak boleh sempit. Kenapa harus begini sih? Kenapa harus begitu toh? Enggak. Pokoknya mukmin hanya punya tugas sam'an wa ta'atan. Ingat, dalam agama dada tidak boleh sempit. Karena ketika dada sempit, yang lahir bahasa Arabnya al-ngeyeliyu wal-muqamiyu. Itu bahasa Arab versi Uriko Sabi 1. Ya. Dan yang ketiga, kalau ditulis benar nanti ada tanya, Ustaz, rumusnya mana? Jangan gitu. Yang ketiga, dadanya mukmin wa yusallimu taslima, pasrah bongkoan. Nah, ini pakai bahasa Malang. Wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuh hati. Gitu ya Pak Agus ya, Purworejo ya jenengan ya. Sama Purworejo ya. Oh Magelang. Magelang nggak gudeg ya, gitu ya. Nggak terserah itu sukanya dia. Terserah dia nggak gudeg itu bisa dijual. Oke ya, posisikan Rasul sebagai
Hakim. Yang kedua, dadanya mukmin tidak boleh sempit, merasa keberatan. Yang ketiga, harus menerima dengan sepenuh hati. Baik. Kemudian adalah yang ketiga. Kurang berapa menit? 12. Anak berikan kesempatan untuk antum untuk al-as'ilah, pertanyaan. Kalau ada, kalau tidak, kita lanjutkan satu nomor lagi. Oke? Baik. Sambil memikirkan, tak tambahkan satu nomor lagi. Nomor 3. Kelompok yang selamat cara beragamanya adalah la tuqaddimu li kalami ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak akan mendahulukan pendapatnya siapapun di atas firman Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Sebelum dilanjut, Anda minta tolong ambilkan Quran terjemah Departemen Agama, karena HP tidak ada catatan kaki. Oke, minta tolong. Ada Quran terjemah, ambil satu, kasih ke minta tolong. Saya ulang ya. Kelompok yang ketiga, kelompok yang selamat tidak akan mendahulukan pendapat siapapun. Mau kiai, mau ajian, mau guru, mau ustaz, mau habib, siapapun tidak boleh mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. Dan boleh. Oke? Jadi semulia apapun orang itu, makanya semulia apapun seseorang itu tidak boleh mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh, udah nanti akan lanjut. Oke, silakan dibaca surat 49 ayatnya 1 plus catatan kaki. Silakan. Al-Hujurat. Yuk. Monggo. Silakan, Mas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Catatan kakinya. Maksudnya, orang-orang mukmin tidak menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Ini dalilnya. Yang bikin catatan kaki bukan MUI, teman-teman. Tapi mereka, para sahabatnya Rasulullah SAW, tidak boleh mendahului akan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pendapat si A, si B, siapapun tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Hanya sekedar untuk memperjelas, tapi menyelisihi tidak boleh. Baik. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, "Arahum sayahlikun." Aku kira mereka akan binasa. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan Rasul bersabda, malah mereka mengatakan wa yaquluna Abu Bakr wa Umar. Mereka malah mengatakan Abu Bakar dan Umar. Boleh tidak? Walau Abu Bakar dan Umar pasti benar. Jadi dalam berhujjah, sekalipun ucapan ulama itu benar, tetap yang harus dikedepankan adalah Al-Quran dan As-Sunnah awalan. Ucapan sang kiai, ucapan ulama-ulama kibar, ucapannya Syekh Utsaimin, ucapannya adalah Syekh Fauzan, siapapun dia, itu hanya untuk memperjelas semata. Baik, yuk, ada pertanyaan? Silakan. Yuk, monggo, kasih mic. Bagaimana kita mengambil misalnya ada pendapat yang berbeda
ya pendapat yang berbeda. Di mana pendapat itu juga orang-orang yang beriman lah mengetahui kemampuan dan hadis. Nah, bagaimana yang terbaiknya? Baik. Antum sudah dapat kitab belum? Tukang sope belum ya? Ya tak kasih tadi ambil. Saknoy. Noting kita dulu ya kan? Gini. Di poin tadi itu sebenarnya kita sudah melihat yang harus dimunculkan adalah menerima keberbedaan. Berbeda hal yang wajar. Karena tidak semua orang itu akan bisa menerima sebuah dalil kebenaran. Yang tidak boleh menjas satu dengan yang lain. Bisa menerima keberbedaan. Oh, si A menerima tafadhol, si A tidak menerima, si B tidak menerima, ya silakan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugasnya Rasul hanya menyampaikan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib wa basyir. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Terus wa basyirin mukminin. Surah berapa? Ayat berapa? Surat Yasin ayat berapa? 11 batal ya. 11. Jadi mau dia mukmin, mau dia kiai, apapun tetap harus ingat dengan pemahaman salafus shalih. Ingat tadi suratnya 9 ayat 100, suratnya 4 ayat 115 tadi. Jadi kalau mengacu kepada runutan tadi dalil yang ada, insya Allah tadi memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah pasti akan mengedepankan mereka para salafus shalihin. Andaikan ada perbedaan yang tidak menajam, maka harus kita pahami, harus kita bisa toleransi, harus kita bisa tasamuh gitu. Itulah ruang fikih. Karena antara Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, antum nanti ambil perkataan Al-Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Keduanya mengatakan, nanti antum bisa cross check di dalam kitabnya Sifat Sholat karya Syekh Al-Albani, itu akan muncul kalimat itu, aqwalul a'immatil arba'ah, ucapan ulama-ulama 4 tentang sunnah. Apa kata Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i? Idza sahhal hadisu fa huwa madhhab. Idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Nanti ucapan saya jadinya sudah rekap, buktikan di ucapannya nanti di kitabnya Syekh Al-Albani, kitab Sifat Sholat Nabi karya Syekh Al-Albani, itu di awal-awal dibicarakan itu. Artinya manakala hadis itu sahih, itulah pendapatku. Sementara sekarang banyak bertebaran hadis-hadis yang tidak sahih. Selama itu adalah masalah yang ada ruang dalam beradu argumentasi, maka sikap kita tasamuh bahasa Arabnya, toleran. Contoh yang paling gampang, jenengan sing bulan karo bojo, habis wudu batal, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, bertoleransi lah. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa merokok itu adalah halal, itu tidak bertoleransi. Tidak bertoleransi dalam pendapat, tapi maaf dia merokok ya silakan. Hujat tetap harus ditegakkan. Kalau haram-haram, kalau wajib, wajib.
Gitu. Oke? Iya. Ada lagi? Ya, tafadhal, baca dari ayat 3. Pak Matan, apa? Sebenarnya kan kalau yang di hadis itu kan Pak bisa memang maksudnya dibagi jadi 72. Nah, Itu hanya saja yang selamat itu al-jamaah. Itu kan di masyarakat kita mengaku semua dari bahasa itu rata-rata al-jamaah. Mohon dijelaskan. ada 72 golongan. Islam terpecah menjadi 73. Lebih banyak dari Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara terpecah jadi 72. Umatku terpecah jadi 73. 72 di neraka, 1 di surga. Nah, 72 nanti antum bisa klik di Google. PDF-nya kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh beliau Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Mana yang satu? Ana tunjukkan mana yang satu. Layatiyanna ala ummati, hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maaf, saya bacakan hadis dulu. Layatiyanna ala ummati ma ata ala Bani Israil khadman naqli bin naqli. Akan datang atas umatku sebagaimana yang datang pada Bani Israil sejengkal demi sejengkal. Wa inna Bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Bani Israil akan terpecah menjadi 72. Wa tafarraqat ummati ala 73 wa sab'ina millah. Umatku terpecah menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Illa bila tawahidah qalu. Mahya Rasulullah, sahabat nanya, apa itu yang satu Rasul? Perhatikan jawabannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku lakukan dan apa yang oleh para sahabatku lakukan. Silahkan mengklaim diri sebagai maaf bagian dari nama itu adalah diklaim masing-masing. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya as-salafi, saya atba'us salaf, saya ahlul hadis, macam-macam. Tapi ingat, apakah mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi? Ya, cukup, terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.